Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama membuat tutorial analisa ekspor impor bulanan dengan melihat berat ekspornya ya, berat ekspornya dengan menggunakan analisis fasi time series model sync. Oke. Yang pertama kita sudah import ya atau masukkan datanya ini. Bukannya sorry, ini saya hapus. Kita input ulang di sini from Excel, kemudian kita pilih dia di mana ya, misalnya kita tulis ekspor ya, di mana ya ini data saya. Nah, kita akan menggunakan yang bagian berat ekspor. Oke, berat ekspor di sini, kemudian import. Nah, setelah itu kan ini sudah ada datanya. Ini untuk berat ekspor, oke, dalam kilogram. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan. Yang pertama mendefinisikan datanya menjadi data time series. Nah, kita masukkan ekspor bulanan. Ini kita hapus dulu ini ya. Ini kemudian masukkan berat ekspor ya. Kemudian start 2020 bulan 1, frekuensi 12 itu menandakan bahwa periode bulan jadi Januari, Februari sampai Desember dari 2020. Kemudian kita run lagi, nanti dia akan munculkan nilai ekspornya berdasarkan berat ekspor. Kalau video saya sebelumnya itu membahas tentang dolarnya, berapa harganya ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan ekspor deskripsi data. Yang pertama kita bisa plot. Misalnya kita plot seperti ini. Tunggu ya, di sini belum muncul. Error in plot. Jadi tidak bisa. Must be numeric sort class time series cocok. Ini kemungkinan dia tidak bisa diplot dan di stem ini karena dia terlalu banyak ya, terlalu ini berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti 10 M. Oke, aman ya, kita tidak perlu khawatirkan itu. Kemudian yang pertama kita lakukan untuk melakukan fase time series adalah menentukan semesta pembicaraan biasanya ditentukan berdasarkan nilai minimal dan nilai maksimal. Jadi yang pertama kita tentukan nilai minimalnya, ini ya nilai minimalnya, kemudian kita tentukan juga nilai maksnya. Ini sintaksnya ya, max dalam kurung datanya, nama data yang sudah tadi diberikan kepada data berat ekspor ini, namanya ekspor, jadi tinggal masukkan ekspor di bagian sini. Kemudian kita run, jadi ini ya maksnya. Kemudian D1 itu adalah angka yang dipilih oleh peneliti untuk menambahkan semesta pembicaraannya. D1 dikurangkan dengan min, D2 ditambahkan dengan max. Nah, ini bisa menjadi pilihan peneliti mau memberikan nilai atau tidak. Jadi saya memberinya cuma 0. Ada beberapa mungkin pertimbangan orang-orang menambahkan di sini misalnya supaya interval datanya mudah terbaca. Misalnya dia mau menjadikannya semua puluhan atau menghilangkan angka-angka koma seperti itu. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah dapat semesta pembicaraannya dari min sampai max. Berarti kita bisa menentukan jumlah kelas. Jumlah kelasnya itu round, kemudian round ini adalah pembulatan 1 ditambah 3,3 dikali log 10 atau rumus Target. Ini leng ini adalah total ekspor. Jadi leng ekspor berarti total ekspor. Setelah itu kita run ya di bagian sini. Kemudian di J kelas kita run kembali. Nah, jadi ada 6 kelas. Jadi di mana di sini sebenarnya kalau tidak ada jumlah kelas di sini, teman-teman bisa ganti menjadi 6 seperti itu. Nah, untuk fase time series model sync ini dia masuk di fasi.ts1. Jangan lupa checklist di analyze.ts. Oke. Analyze.ts. Nah, ini masukkan fasi.ts1 dalam kurung
Ini adalah data time seriesnya kita. Ini adalah jumlah kelasnya, D1, D2 jelas ya. Kemudian tipenya masukkan sing. Nah, kalau dia chain masukkan chain di sini. Kemudian B0, saya enter ya supaya dilihat semua. Di sini B0, track true, track true ya. Dividen 0, plotnya true. Seperti itu. Nah, kita bisa langsung Maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi tadi itu karena datanya terbaca sebagai data data kategorik. Nah, ini kan sudah menjadi numerik. Oke, karena sudah numerik kita mulai ya. Yang pertama kita definisikan, kemudian diekspor. Nah, teman-teman juga sudah bisa plot datanya seperti itu, membuat streamnya seperti itu. Kemudian sortnya itu mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita bisa menentukan melihat kelasnya dia sudah menjadi variabel time series. Kemudian nilai minimalnya, kemudian nilai maksimalnya dengan sintaks yang sudah saya jelaskan sebelumnya, D1, D2 nya, kemudian jumlah kelasnya berarti ada 6, sama fasi time seriesnya ini dia jumlah kelasnya seperti ini. Nah, didapatkanlah hasil seperti ini. Jadi ini adalah interval-intervalnya dari 61 ini sampai sini, baru 997 sekian sampai sini. Kemudian nilai tengahnya, kemudian numnya atau berapa frekuensinya seperti itu. Nah, ini FLR-nya sayangnya di sini tidak ditentukan FLRG-nya ya, seperti itu. Oke, dan ini ketepatan modelnya. Mungkin itu, ini tambahannya. Jadi ini untuk sing 6 fasi set. Oke. Nah, saya sebenarnya ingin tambahkan sedikit value. Jadi ya salah satu yang sangat berpengaruh dalam penentuan peramalan fasi time series itu adalah jumlah kelasnya. Nah, di sini jumlah kelasnya misalnya saya tambah ya menjadi 20 kelas. Kemudian kita run, nanti akan menghasilkan seperti ini. Di sini misalnya kita pakai MAPE ya, di sini kan MAPE-nya 85,729, itu yang 20 kelas. Coba kita lihat yang di sini. Di sini MAPE-nya 280 loh. Oke, jadi sangat berbeda. Nah, itu mungkin bahan pertimbangan untuk teman-teman. Di sini cuma 85. Jadi yang bisa menjadi bahan pertimbangannya adalah jumlah kelas dalam penentuan fasi time series itu mempengaruhi hasil peramalan. Oke, semakin banyak kelasnya maka semakin baik, tapi dalam proses penentuan jumlah kelas tentu ada teori-teori yang perlu dipertimbangkan. Seperti itu. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat hasil perbandingan antara time series sama ramalan dengan data time series awal kita, seperti ini. Forecast untuk ramalan time series itu data awal kita, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau mengcopy di RStudio, tinggal copy seperti ini ya, sampai biasanya itu sudah semua ini. Langsung tinggal Ctrl C masukkan ke Word-nya. Kalau di sini juga bisa seperti ini, copy image atau save image, terserah teman-teman. Oke, mungkin itu saya teman-teman. Semoga video ini membantu dan memberikan manfaat kepada teman-teman. Jangan lupa berikan dukungannya dengan like, komentar yang membangun, serta dibagikan juga kepada teman-teman yang lain. Semoga di kesempatan selanjutnya saya masih bisa membuat video-video yang bermanfaat. Subscribe bagi yang belum, nyalakan loncengnya untuk yang belum. Saya Vivianti. Silahkan tulis di kolom komentar kira-kira ada analisa apa lagi yang bisa kami buatkan. Semoga bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.